Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kekuatan kesehatan dari Bapa Surgawi. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Kami masih ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman terambil dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa seharusnya senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu, sambil berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim dan manusia tidak ia hormati. Dan di kota itu ada seorang janda, dan dia datang kepadanya dengan berkata, belalah aku dari lawanku. Tetapi untuk beberapa waktu ia tidak mau. Namun setelah itu ia berkata pada dirinya, sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan manusia tidak kuhormati, pada akhirnya karena janda ini mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan membelanya agar dia tidak menunggu aku dengan mengganggu aku dengan datang terus-menerus. Dan Tuhan berkata, camkanlah hakim ketidakadilan itu mengatakan apa? Dan akankah Elohim sama sekali tidak melakukan pembelaan terhadap orang-orang pilihannya yang berseru kepadanya siang dan malam dan berpanjang sabar atas mereka? Aku berkata kepadamu bahwa dia akan melakukan pembelaan bagi mereka dengan segera. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Dikatakan, apakah anak manusia mendapati iman di bumi ini? Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu bahwa situasi di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit. Banyak orang kebingungan karena penyakit merajalela, kejahatan merajalela, dan juga berbagai macam bencana muncul terjadi. Karena itu banyak orang goyah imannya. Hari ini saya berikan temanya, masih teguhkah imanmu? Sekali lagi, masih teguhkah imanmu? Nah, iman artinya dasar dari iman artinya dasar dari hal-hal yang diharapkan, bukti yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Jadi kalau kita beriman, sekalipun kita belum melihat, kita yakin mujizat itu pasti terjadi. Karena kita memiliki keyakinan yang sungguh luar biasa kepada kuasa daripada Yahweh itu. Maka untuk itu saya akan jelaskan apa gunanya iman yang teguh. Yang pertama-tama, iman yang teguh membuat mata buta dapat melihat kembali. Sekali lagi, iman yang teguh membuat mata buta dapat melihat kembali. Lukas pasal 18 ayat 38 sampai 43. Yang kedua, iman yang teguh dapat memindahkan gunung ke laut dalam Matius pasal 17 ayat 20b dan Matius 21 ayat 21 sampai 22. Dalam Matius pasal 17 ayat 2b dikatakan demikian. Jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini,
pindah dari sini ke sana, dan dia akan pindah, dan tidak ada satupun mustahil bagimu. Kita perhatikan sekarang ini ada banyak orang punya masalah, dan sebenarnya masalah kecil dibesar-besarin, masalah yang dia anggap terlalu gede, dianggap terlalu rumit untuk diselesaikan. Jadi, apapun persoalan hidup kita, jangan dibesar-besarkan masalahnya, karena masalah kita itu tidak besar, sangat kecil dibanding dengan kemahakuasaan daripada Yahweh itu. Jangan menganggap masalahmu lebih gede daripada gunung. Tetapi firman Yah mengatakan tadi, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kau berkata kepada gunung ini pindah, dia pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Jadi ini perlu kita pegang. Itulah gunanya iman yang teguh itu, supaya dapat memindahkan persoalan hidup kita. Apapun persoalanmu sekarang ini, kesulitan apapun yang sedang kau alami, jika engkau memiliki iman yang teguh, pasti terjadi mujizat bagimu. Yang berikutnya, apa gunanya iman yang teguh? Iman yang teguh membuat orang yang lumpuh dapat berjalan kembali. Dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai 11, ayat yang ke-13-nya, di situ dikatakan bahwa ada orang lumpuh, tapi dia memohon kepada Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh. Ya. Yang berikutnya, apalagi kegunaan iman yang teguh. Iman yang teguh dapat membebaskan orang yang kerasukan setan menjadi sembuh. Di dalam Matius pasal 15 ayat 22, ayat 27 sampai 28. Jadi ada orang yang kerasukan setan, ketika dia punya orang tua datang kepadanya, tolong sembuhkan anak saya, dan dia mengatakan imanmu menyembuhkan anakmu yang sakit itu, yang dirasuk setan itu. Saudara, pada kesempatan ini juga saya akan berjelas apalagi kegunaan daripada iman yang teguh yang berikutnya. Iman yang teguh itu membenarkan kita. Sekali lagi, iman yang teguh itu membenarkan kita. Dalam Roma pasal 3 ayat 8. Kita akan dibenarkan karena iman. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada kuasa Yahweh, siapa yang kita imani? Ada orang beriman kepada dukun, ada yang beriman kepada dokter, ada yang beriman kepada roh-roh orang meninggal. Iman yang teguh itu harus kita fokuskan kepada Yahweh Elohim, pencipta alam semesta ini, kepada Tuhan Yesus HaMasiah yang telah mati di kayu salib menebus dosa manusia. Maka jangan arahkan imanmu kepada hal yang bukan benar, tapi kepada Yahweh Elohim itu. Selain itu, apa kegunaan iman yang teguh? Iman yang teguh itu memberikan jaminan hidup kekal bagi kita. Roma pasal 1 ayat 17. Ya, bahwa iman yang teguh itu memberikan hidup yang kekal. Orang yang memiliki iman yang teguhlah yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau imannya tidak teguh, tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, apa kegunaan iman yang teguh? Iman yang teguh adalah perisai yang kuat melawan roh-roh jahat. Efesus pasal 6 ayat 11 dan ayat 16. Di akhir zaman ini, iblis makin gencar menyerang pikiran manusia, tubuh manusia, supaya apa? Goncang pikirannya, tubuhnya penuh dengan sakit penyakit. Tapi jika engkau betul-betul memiliki iman yang teguh, maka engkau dapat melawan segala tipu muslihat daripada si iblis itu. Hatimu tenang, pikiranmu tenang, tubuhmu sehat, karena di dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, selain itu, apalagi kegunaan iman yang teguh? Iman yang teguh itu menjamin keselamatan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat
yang ke-8 yang demikian. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman, dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia dari Elohim. Dikatakan, sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Ya, kita diselamatkan melalui iman. Jadi jangan hanya beriman tapi tidak ada tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika engkau beriman, yakin, dan bertindak sesuai dengan imanmu, maka pasti diselamatkan. Jangan ada orang berkata yang penting beriman. Masalah berbuat dosa nggak apa-apa, yang penting beriman. Itu keliru. Orang beriman pasti dia mengalami pemulihan daripada Yahweh itu. Jadi kita tahu di dalam Wahyu pasal 13 ayat 10 dikatakan, jika seseorang mengumpulkan tawanan, dia pergi menuju penawanan. Jika seseorang membunuh dengan pedang, seharusnya dia dibunuh dengan pedang. Ini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Di akhir zaman ini, ketika kita mempertahankan iman kita yang murni dan benar, pasti banyak orang tidak suka kepada kita. Pasti akan diperlakukan kita dengan sadis. Apalagi nanti pada zaman antikris, siapa yang tidak menerima cap antikris ditaruh di tangannya atau di dahinya, yaitu 666, dia akan dianiaya, disiksa. Tapi kalau kita mati tidak menerima cap itu, kita selamat. Tapi kalau ada orang yang imannya tidak teguh, dia terima cap itu, pasti dia masuk neraka. Disinilah dikatakan ini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Situasi ke depan bukan makin baik dunia, makin rusak, makin hancur. Tapi jika engkau memiliki iman yang teguh, engkau siap menghadapi apapun. Seperti Stefanus karena memberitakan Injil dia dirajam pakai batu. Seperti Petrus gara-gara memberitakan Injil dia dipenjara. Juga Paulus dan Silas karena memberitakan Injil dianiaya di penjara. Tapi lihat, iman mereka menyelamatkannya. Jadi pada kesempatan ini, apapun kesulitanmu, masalah penyakitkah, masalah usaha, pekerjaan, studi, engkau harus yakin tetap bahwa Yahweh bisa membuat mujizat kepadamu. Jangan sampai goyah imanmu menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tapi teguhkan imanmu. Bagaimana supaya teguh imanmu? Dengar firman Yahweh setiap hari, baca firman Yahweh setiap hari, doa dan penyembahan dalam Roh Kudus, sehingga teguh imanmu. Tekun beribadah, itulah menguatkan imanmu. Jangan dengar kata-kata orang yang melemahkan, tapi dengar apa kata firman Yahweh. Demikian firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami semakin kuat iman kami menghadapi segala keadaan apapun. Dunia boleh semakin hari semakin mengerikan, tapi kami percaya ada Bapa di surga yang menjagai kami, memelihara kami, menguatkan kami, menghiburkan kami. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak dalam menghadapi situasi apapun, teguhkan imannya supaya tetap mengandalkan kuasa Yahweh. Kami percaya kekuatan Roh Kudus memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu. Berkati bangsa negara kami, berkati juga gereja-Mu, persatukan semua, seluruh hamba-hamba-Mu persatukan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.